Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membuat renungan akhir tahun 2022. Temanya adalah semua ayat Alkitab ada konteks waktu. Bapak Ibu Saudara, tanpa harus Anda ngasih tahu, saya sudah tahu kok. Kalau misalnya Anda nanya ke HTD, Pak HTD saya mau nanya Yohanes 14 ayat 6 misalnya ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa maksudnya ayat itu? Tanpa Anda ngasih tahu, aku sudah tahu Anda pasti Tritunggal. Ya, misalnya status dari WA-mu ya. Ya, misalnya Tuhan Yesus tidak pernah berubah, pasti kamu Tritunggal. Pasti ya, seorang pendeta khotbah ya, ya, yaitu tentang aku dan Bapa adalah satu misalnya ya. Nggak usah dikasih tahu, saya langsung tahu kamu pasti pendeta Tritunggal, penyembah Allah segitiga. Romo khotbah nih, Romo ya. Kita harus dekat sama Tuhan. Selama dia tidak berani nyebut Allah, itu pasti penyembah Tritunggal. Ya, pendeti perempuan misalnya, pendeti perempuan rambut cepak itu penghina Yesus itu. Perempuan berambut cepak itu kan menghina Yesus ya. Lalu dia khotbah, muliakan Tuhan, gitu ya. Nggak pernah berani nyebut-nyebut Allah ya. Itu pasti Tritunggal. Nah, semua ayat Alkitab itu ada konteks waktunya. Ya, kita bahas ya. Nomor 1, ayat Alkitab yang sudah berlalu, sudah terjadi, sudah expired ya. Ada ayat Alkitab yang sudah expired ya, sudah terjadi, sudah kadaluarsa ya. Ayat Alkitab itu sudah terjadi ya. Ya, yang paling jelas perjanjian lama dong. Perjanjian lama penciptaan manusia, penciptaan langit bumi, ada agama-agama, ada Taurat gitu. Ada Taurat untuk agama Yahudi, itu sudah berlalu semua ya. Terus ayat-ayat yang sudah berlalu ini untuk apa? Untuk referensi. Untuk referensi aja ya. Kalau Anda jadikan itu pegangan imanmu, maka imanmu akan expired, ketinggalan kereta. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru seperti tadi Yohanes 14 ayat 6, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Ya. Yesus itu Yohanes 17 ayat 3, nah, inilah hidup kekal. Hidup yang kekal itu yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Engkau bukan Bapa ya, engkau. Dan Yesus yang engkau utus. Pak, Yesus kan cuman diutus. Iya, itu sudah expired ya. Ayat itu sudah expired, sudah terjadi ya. Jadi itu untuk referensi saja ya. Ayat-ayat yang sudah terjadi ini, yang sudah expired ini tidak boleh dihilangkan, nggak boleh ya. Ya, jadi tanpa Anda memberitahu, saya langsung tahu Anda pasti masih Tritunggal ini. Khotbah tentang tema tertentu ini Tritunggal ini. Ayat-ayat yang sudah expired itu diimani oleh gereja-gereja mayoritas di luar sana ya. Semua orang-orang Katolik mengimani ayat yang expired ini. Protestan mengimani ayat yang sudah expired ini. Orang-orang dari Mukalab, dari luar Kristen paling demen memakai ayat yang sudah expired. Ya, aku sudah tahu kalau Mukalab itu nanya, Pak HTD bagaimana dengan Yesus itu hanya diutus, kemudian Yesus itu hanya melakukan apa yang disuruh oleh Allah. Yesus itu sujud
pada Allah. Itu kan ayat-ayat sudah expired semua. Itu sudah terjadi semua. Ini ayat andalannya orang-orang mukalab ya loh, untuk mengolok-olok. Yang diolok-olok siapa? Ya Tritunggal itu, Romo sama pendeta-pendeta itu, pendeta Tritunggal. Ya, sama mereka juga mendasarkan pada ayat-ayat expired. Jadi ayat expired itu sudah terjadi, tidak bisa dipakai untuk dasar keimananmu saat ini. Dihapus saja Pak. Ya jangan, itu untuk referensi kok. Nomor 2, ayat Alkitab yang sedang berlangsung atau on progress. Ya. Contoh, Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah. Dialah Alfa Omega. Itu sedang berlangsung enggak? Ya. Hari ini Yesus itu satu-satunya Allah. Ya. Juru selamat masih berlangsung. Apalagi ya, menyiapkan atau menyediakan tempat di surga. Yohanes 14 ayat 3, 2 dan 3. Kemudian Yesus harus ada di surga untuk memulihkan segala sesuatu. Ini masih berlangsung enggak? Masih. Ya, masih berlangsung, ya. Jadi ayat-ayat Alkitab yang masih berlangsung ini tidak berani dibaca oleh para pendeta Tritunggal, para romo Tritunggal maupun para mukalab, enggak berani. Mukalab itu tidak berani membaca Yudas 1 ayat 25. Pendeta tidak berani baca, romo tidak berani baca. Suruh baca Roma 16 ayat 25 enggak berani. Suruh baca 1 Yohanes 5 ayat 20 enggak berani. Suruh membaca Wahyu 4 ayat 2 enggak berani. Itu sedang terjadi, on progress. Ayat-ayat Alkitab yang sedang terjadi tidak berani dibaca oleh para pendeta penyembah Allah segitiga maupun para romo penyembah Allah Tritunggal. Perlu ditantang nggak ini? Tak tantang. Mukalab, romo, pendeta Tritunggal. Tak tantang tuh baca 1 Yohanes 5 ayat 20. Yudas 1 ayat 25. Roma 16 ayat 25, 26, 27. Ya, Roma 9 ayat 5. Wahyu 4 ayat 2 dan ayat 8 berani enggak? Wahyu 1 ayat 8 berani enggak? Ya. Ada banyak ayat yang sedang on progress. Ya. Para romo, para pendeta Tritunggal dan mukalab beraninya membaca ayat-ayat yang sudah expired. Ayat-ayat on progress enggak berani membaca. Nomor 3, apalagi ayat-ayat nubuatan yang belum terjadi. Contoh, dimusnahkannya Babel Besar. Babel Besar itu kan denominasi gereja. Itu kalau Anda baca Wahyu 18 misalnya, Wahyu 17, Wahyu 18 itu kan tentang Babel Besar. Babel Besar itu ibu segala kekejian. Di Alkitab disebutnya pelacur-pelacur atau apalah itu. Ya. Ya, berani dibaca nggak? Nggak berani. Contoh misalnya perang Armageddon. Belum terjadi kan? Belum. Berani nggak dibaca? Wahyu 16 ayat 16 dan segala ikutannya. Nggak berani ya. Rapture, pengangkatan orang percaya misalnya 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Matius 16 ayat 27 ya. Kemudian rapture itu Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Berani nggak? Berani nggak dibaca? Itu belum terjadi. Nggak berani Pak. Para romo Tritunggal nggak berani, para pendeta penyembah Allah segitiga nggak berani, mukalab nggak berani. Penghakiman terakhir berani membaca nggak? Wahyu 20 ayat 12-15. Ketahuan di situ Pak. Nanti kitab kami ternyata bukan kitab suci. Ternyata yang menghakimi itu Yesus Pak. Semua agama nanti di hadapan Yesus disuruh dibuka kitab, ternyata nggak ada kitab suci Pak kecuali Alkitab. Anda nggak berani baca Wahyu 20 ayat 12-15. Ternyata yang kami semua ini yang para yang menolak Yesus Allah ini tidak ada namanya dalam kitab kehidupan, lalu kami semua masuk neraka. Para romo nggak akan berani membaca Wahyu 20 ayat 12-15, apalagi pendeta-pendeta penyembah Allah segitiga. Ya. Itu ayat-ayat Alkitab yang
belum terjadi, yaitu nubuatan. Rapture, pengangkatan orang percaya, Harmagedon belum terjadi, itu masih nubuatan semua. Harmagedon, kemudian kerajaan 1000 tahun, kemudian Gog dan Magog, kiamat, penciptaan langit baru, langit bumi baru, langit baru, kemudian surga diturunkan, neraka diciptakan, dan penghakiman terakhir. Berani nggak mereka baca? Nggak berani. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, para romo penyembah tiga tunggal, para pendeta penyembah Allah segitiga, semua mukalab andalanya adalah ayat-ayat Alkitab yang sudah expired semua itu. Yesus mati disalib, itu kan sudah terjadi semua. Yesus sujud pada Allah, lalu ditafsir segala sesuatu lah. Yesus hanya melaksanakan perintah dari Allah. Yesus itu cuma diutus oleh Allah. Itu semua ayat-ayat yang berani dibaca oleh mukalab, romo, para pendeta Tritunggal. Tetapi ayat-ayat Alkitab yang on progress, sedang terjadi. Yesus adalah memerintah di surga, satu-satunya Allah yang duduk di tata surga, nggak berani dibaca. Yesus Kristus itu Allah dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, Yudas 1 ayat 25, nggak berani dibaca. Apalagi hal-hal yang sifatnya nubuatan, ayat-ayat nubuatan, nggak berani. Clear Bapak Ibu Saudara, ini renungan 2022. Apakah Anda para mukalab masih saja kamu itu mencomot-comot ayat yang expired, kadaluarsa, sudah terjadi, kamu jadikan andalan untuk menghujat, caci maki kekristenan, mengolok-olok kekristenan. Apakah itu masih Anda lakukan? Ya. Ya berarti mampet tumpul pikiranmu. Para romo, khotbahmu setiap hari cuman berani mengatakan kita harus dekat sama Tuhan. Tuhan Yesus lah, Allahmu sopo? Gak usah diomongin lah, Allah lah. Para pendeta Tritunggal, penyembah Allah segitiga, ya, pendeta-pendeti, itu, pendeta maupun pendeti itu, nggak beraninya kita harus memuliakan Tuhan. Berani nyebut-nyebut Allahmu siapa? Nggak berani. Dia comot-comot ayat Alkitab yang sudah expired. Clear Bapak Ibu Saudara, ayat Alkitab itu ada konteks waktunya, termasuk nama Allah juga ada konteks waktunya. Nama Tuhan maksudnya. Kalau nama Allah itu selalu Yesus ya. Terus apalagi yang ada konteks waktunya, yaitu ayat Alkitab lah ya. Kemudian keberadaan Allah juga, keberadaan Tuhan ada konteks waktunya juga ya. Ini yang tidak disadari ya. Kegaduhan selama ini muncul karena itu ya. Kegaduhan itu ya para pendeta, para romo masih saja ya khotbahnya itu ayat-ayat yang sudah expired. Para mukalab masih saja comot-comot ayat expired, udah kadaluarsa. Ayat-ayat on progress dan nubuatan mending lari terkencing-kencing. Para mukalab perlu ditantang nggak ini? Ditantang aja. Mukalab tak tantang kamu ya. Beranikah kamu membaca ayat-ayat on progress dan nubuatan? Di situ ditulis Yesus Allah, Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa. Berani? Nggak berani, Pak. Para romo penyembah Tritunggal, para pendeta Allah segitiga, penyembah Allah segitiga, perlu ditantang nggak? Ditantang aja. Beranikah Anda ya? Ini jemaat loh, jemaat jangan kalian bohongin loh. Beranikah Anda membaca ayat-ayat on progress dan nubuatan? Yang Anda lakukan setiap hari, setiap ibadah adalah ayat-ayat yang sudah expired, sudah terjadi. Yesus diutus, Yesus melakukan kehendak Bapaknya, Yesus hanya disuruh apa yang disuruh, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ayat-ayat expired ya. Padat, singkat, dan clear. Itu renungan akhir tahun ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar.
Selamat Natal tahun 2022 dan selamat tahun baru Kristen 2023. Pernyataan seperti ini sudah saya lakukan sejak tahun 2016. Gara-gara saya mengucapkan selamat tahun baru Kristen, semua pedagang trompet berhenti. Karena ada perintah tidak boleh membuat trompet untuk hari rayanya orang Kristen. Yang terakhir ini tidak boleh melayani kue pesanan Natal katanya. Kasihan. Sampai segitunya ya. Selamat Natal sekali lagi ya. 2022 ya. Ya, saya mengucapkan aja untuk semua ya. Apakah saya pengen Anda mengucapkan Natal ke saya? Enggak. Saya tidak butuh ucapan Natal kalian. Ya. Tegas kalau HTD itu ya. Kalau Anda mau mengucapkan ya kita bales begitu. Ya. Enggak usah dibilang-bilang dilarang mengucapkan selamat Natal sama orang Kristen gitu. Aku enggak butuh ucapan Natal kamu. Sih gitu ya. Selamat Natal tahun 2022. Selamat tahun baru Kristen 2023. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.